Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semua, selamat makan di waktu sahur, selamat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan ibadah Ramadan lainnya. Tetap jaga kesehatan diri dan tetap duduk manis sambil mendengarkan persembahan terbaru dari kami, sebuah drama audio cerita sebelum imsak, persembahan spesial dari Beda Cinema Picture. Drama audio episode 1 ini didukung oleh Juk Solution, solusi teknologi, your satisfaction is our pride. Bakso Rusuk Jos, unik, viral, fenomenal. Senja Publishing, ada ilmu, ada senja publishing. Hijab Gelbia, hijab nyaman yang bikin hati makin adem. Kopi Cap Layar, oleh-oleh kopi khasnya Depok. Dan Millennium Publisher, tempat penerbitan penulisan milenial. Di episode perdana ini, cerita sebelum imsak mengangkat sebuah judul Kuburan Tanpa Nisan. Pengisi suara, Sahal Muyasar sebagai Samsul, Santika Subianti Syam sebagai Ibu Samsul, Hanaskia Salsabila Indria sebagai Via, Aira Nandita sebagai Neneng, Sulaiman Abdul Aziz sebagai Mardani. Ide cerita dan sutradara oleh Umang Adi, diproduseri oleh Izharul Haq. Penulis naskah oleh Umu Amalia Misbah dan Umang Adi. Editor oleh Iqbal Kurniawan. Original scoring oleh Raden Agung. Dan pembawa narasi oleh Said Umar. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung yuk! Drama audio episode Kuburan Tanpa Nisan. Selamat mengikuti. Di dalam sebuah kamar tidur yang letaknya di bagian paling belakang di rumah nomor 251. Cat kamarnya berwarna biru laut yang tahan bocor. Temboknya dihiasi poster cewek cantik berjilbab. Sepertinya dia Adisti Zara alias Zara X JKT48. Kamar itu ternyata penuh tisu berserakan di atas lantai. Dan gak nyangka ada banyak buku serial jatuh cinta yang ikut-ikutan berantakan. Tepat di pojokan kamar itu ada cowok galau yang lagi patah hati. Katanya sih habis putus cinta. Tapi lebih tepatnya, abis diputusin Sinta, teman sebangkunya. Cowok itu tingginya 175 cm. Anak pertama dari 2 bersaudara, kulitnya sawo matang, rambutnya bergelombang, dan usianya masih 18 tahun. Saat ini dia memilih menghabiskan sepanjang harinya di dalam kamar, sambil dengerin lagu galau dari laptop bututnya. Ternyata patah hati itu emang gak enak banget. Sakitnya lama, obatnya gak tahu apaan. Gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu. Dalam kelemahan hati ini, bersamamu aku tegar. Pintu kamar Samsul tiba-tiba terbuka dengan keras. Tegar, pale lu bau menyan. Ternyata itu ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan parubaya yang menjadi single parent dan menghidupi kedua anaknya Samsul dan Via. Ibu sudah berdiri di pintu kamar dengan muka yang garang, memandang ke arah Samsul yang seharian rebahan saja di dalam kamar. Samsul terkejut dan segera bangun dari kasur. Ia memandang ibu sambil ketakutan. Samsul menggeleng dengan cepat. Gak apa-apa, Bu. Ibu tahu lo nyanyi lagu Teh Oca kan? Tahu Ibu Samsul, dari tadi lo rebahan mulu. Itu tuh gas di dapur udah habis, sama blender colokannya udah meletot kepanasan. Ibu mau nyambal jadi ribet banget. Di sini lo malah enak-enakan nyanyi. Ibu bilangin ya, kalau yang namanya cinta itu harus diperjuangin pakai usaha. Bukan nyanyi nggak jelas gini, dasar bucin. Udah usaha, Bu, tapi kan Samsul ditikung. Makanya, sebelum usaha deketin orangnya, usaha dulu deketin yang bikinnya. Samsul bengong mendengar ucapan ibunya. Samsul segera bangkit dan niat berlari keluar kamar. Tapi, ibu menarik baju Samsul dan mencoba menahannya.
Mau kemana lu? Usaha deketin ibunya. Samsul! Samsul menutup telinga mendengar teriakan ibu. Yang ibu maksud entu yang bikin emaknya, bikin bapaknya, dan yang bikin orang yang lu demenin, udah paham lo? Gimana gak ditinggalin? Gini aja gak ngerti lu. Oh iya, mulai malam ini dan seterusnya, tugas elu jemput si Via ngaji sama teman-temannya. Loh, Bu. Kagak pakai protes. Ibu pun berlalu meninggalkan Samsul. Wajah Samsul makin galau gak karuan. Samsul kembali merebahkan dirinya di atas kasur dan bernyanyi lagi. Aku tegar. Tidak. Angin malam bertiup sepoi-sepoi. Jalanan sudah mulai sepi karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di atas motor metik yang terus melaju, Samsul mengendari motor dengan membonceng Via, adiknya yang masih kelas 4 SD, bersama 2 orang temannya, Neneng dan Mardani. Mereka duduk dempet-dempetan dengan kaki menjuntai ke tanah. Mardani duduk di depan, sementara Via dan Neneng duduk di jok belakang Samsul. Gimana tadi ngajinya? Lancar dong, Bang. Samsul mengangguk-angguk, lalu bengong lagi, tapi tetap mengemudikan motor menuju rumah. Kalian tahu nggak rasanya patah hati? Ketiga anak di atas motor itu tiba-tiba merasa bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Samsul. Emang hati bisa patah ya, Bang? Iyalah, rasanya tuh ya sakit. Lah, Bang Samsul, kata Bu Guru, hati itu organ dalam. Bentuknya tuh kayak kenyal-kenyal kayak jeli gitu. Terus nggak ada tulang. Masa bisa sih patah? Ya elah bocah. Nih ya, kalau kalian udah gede nanti, hati kalian tuh bakalan bertulang. Apalagi waktu jatuh cinta. Makanya pas ditinggalin sama orang yang kita cinta, hati kita jadi patah. Kok gitu, Bang? Abang nggak belajar IPA tentang tulang belulang ya di sekolahan? Ih, abang parah banget sih. Ih. Yang parah banget itu dia. Karena dia pergi dengan membawa separuh dari keping hati ini. Kayaknya abang kamu bucin juga ya. Baru tahu aku, Nek. Ya elah bocah. Entah apa yang terjadi. Mereka bertiga mendadak berhenti tertawa. Samsul pun bingung. Ternyata motor yang dikendarai Samsul melewati sebuah tanah kosong. Mardani melihat tanah kosong itu gelap. Ia bergedik ngeri. Saat semakin dekat, Mardani melihat ada gundukan tanah yang di atasnya ditaburi bunga-bunga pemakaman. Baunya masih segar. Itu bau air mawar yang ditambahi wangian. Suasana makin mencekam dan menyeramkan. Sementara di belakang, ternyata Via dan Neneng juga melihat hal itu. Dan saat semakin dekat, mereka serempak berteriak. Samsul yang kaget refleks menarik gas sekencang-kencangnya hingga mereka sampai di rumah. Di malam kedua, mereka bertiga sudah selesai mengaji dan dijemput oleh Samsul lagi. Motor sudah melaju dengan tenang, tetapi hati Samsul tidak juga tenang karena ia masih patah hati. Motor semakin dekat dengan tanah kosong yang kemarin mereka lewati. Memang tak ada pilihan jalan lagi. Lepas jam 7 malam, jalan perumahan yang biasa dilewati sudah terpasang portal hitam putih lengkap dengan tulisan buka jam 7 pagi, tutup jam 7 malam, silakan cari jalan keluar sendiri. Jalan satu-satunya cuma jalan mawar yang minim lampu jalan. Dan konon katanya, maling atau begal pun gak berani melewati jalan ini. Pegangan yang kenceng semua. Kalian kan habis pada ngaji. Ayo cepet pada bacaan apa kek? Via, Neneng, dan Mardani
mulai ketakutan. Dan sepanjang jalan, kedua matanya sengaja dipejamkan, merundukkan kepala sambil bibirnya komat kamit membaca surat pendek sekenanya. Ya Allah, Bang, itu apaan Bang? Ya Allah, Allahumma barikan nafi marzuqtana wa qina azabannar. Lazim, Bi, kenapa masih doa makan? Mau makan kuburan? Ibu. Sementara Samsul merasakan perubahan anak-anak itu, dan bulu kuduknya pun ikut merinding. Pada kenapa sih? Bang Samsul, kuburan. Samsul melihat ke sekelilingnya. Jalanan gelap, cuma sorot lampu motornya yang menyala, dan ternyata di depan tanah lapang itu ada gundukan tanah kuburan, tetapi tanpa nisan. Samsul meregangkan otot bahunya sambil berusaha menahan rasa takut. Itu kita. Sambil menutup matanya dan berpegangan pada setir motor, Via bertanya pada Samsul. Abang katanya nggak takut sama yang horor, tapi kok ini jadi lebih horor ya? Emang gini, kalau hati tinggal separuh, keberanian hidup juga hilang setengahnya. Kita cari jalan lain aja. Bang, mau cari jalan kemana? Kan kata abang cuma jalan mawar ini doang yang nggak di portal. Bang, ini kenapa motornya bang? Malangnya, motor mereka mogok justru di depan tanah lapang itu. Mereka berempat tidak bergerak dari atas motor. Suara jangkrik semakin nyaring. Angin berhembus lebih kencang. Samsul bergidik. Ini mah mogok. Pi, kita gimana Pi? Nggak bisa pulang. Turun dulu semua. Gak mau, pokoknya aku gak mau ngaji lagi besok. Gue gak mau. Via yang ketakutan mulai menangis. Mereka bertiga merapatkan tubuh ke dekat Samsul karena ketakutan. Samsul berusaha menenangkan Via. Pokoknya Iya. Jangan nangis ya. Turun dulu baru kita pulang. Besok kita udah gak lewat sini lagi. Sambil menenangkan Via dan teman-temannya, Samsul melirik ke belakang dan melihat sekelebat bayangan. Ampun. Samsul pun segera mendorong motor dan berlari diikuti ketiga anak kecil itu. Dari balik pepohonan di tanah kosong itu, keluar seorang lelaki tua. Dia adalah Pak Haji Rijin, yang sudah semakin tua, pemilik tanah kosong yang menyeramkan itu. Ia menaburkan bunga baru lagi di atas gundukan tanah, ditambah siraman air mawar yang sudah dicampur wewangian yang sangat menyengat. Tanpa rasa takut, ia terus menabur bunga-bunga itu sambil sesekali melihat sekelilingnya yang sunyi senyap. Seminggu kemudian, Samsul sedang menonton siaran berita bersama ibunya. Hari itu beda dari biasanya. Samsul, ada info baru nih. Lu mau tau kagak? Itu siapa? Pak Haji Rijin. Masih ingat kagak lu sama mukanya? Yang mukanya serem banget itu, Bu. Samsul inget, Bu. Emang kenapa, Bu? Jadi dia entu sekarang dikerbutin banyak orang dari mana aja, tahu kagak? Nah, gara-gara berita tanah angker yang serem banget tuh, tanah yang di Jalan Mawar yang bikin si Pia sama teman-temannya itu nggak mau ngaji lagi, tahu kan lu? Tahu, yang ada kuburan tanpa nisannya itu kan? Nah, orang-orang pada kepo dan tanahnya itu sekarang tau nggak lu jadi apa? Dijadiin perumahan klaster, mantep nggak tuh? Nah, Pak Haji Rijin sekarang mah, tajir melintir. Ternyata itu ya, dia itu sengaja bikin kuburan palsu biar tanahnya nggak dibeli sama orang-orang. Soalnya ditawar murah mulu sih. Nah, gara-gara berita heboh itu, justru malah banyak orang-orang berduit yang pada datang nawarin tanahnya dengan harga mahal.
Lu kebayang gak tuh duitnya banyak banget. Lah, itu makam bohongan. Samsul kaget bukan main. Berita kuburan tanpa nisan itu pun sempat heboh di masyarakat. Bahkan banyak postingan media sosial beredar yang membuat berita itu makin terdengar luas dan viral. Ternyata kuburan tanpa nisan itu buatan Pak Haji Rijin yang sengaja dia lakukan karena tak mau menjual tanah warisan orang tuanya. Namun siapa yang sangka, sejak kejadian heboh itu, banyak orang berduit berdatangan dan berusaha menawarkan harga yang tinggi karena letak tanah milik Pak Haji Rijin sangat strategis. Pak Haji Rijin pun lumayan melek duit. Gimana gak melek duit? Selain untung gede, dia juga dapat bonus hadiah umroh gratis dari pembeli tanahnya. Nah, jadi sekarang elu gak usah cari alasan lagi takut sama kuburan. Samsul pun akhirnya menghela nafas karena merasa sudah dibodohi takut dengan makam bohongan itu. Jadi harus anterin tuh si Piang ngaji lagi, ntar malam, awas lu. Tapi kan jalannya udah dipasang bedeng gitu, Bu. Mana bisa lewat? Tenang, ibu udah daftarin tuh si Pia di Masjid Al-Marjan yang lebih jauh, biar pahalanya jadi lebih banyak gitu. Tapi beneran lu ya, awas lu ya, anterin pokoknya. Enggak boleh protes lagi lu. Ya Allah, gak bisa jaga perasaan anak banget deh. Sebelah Masjid Al-Marjan itu kan rumah mantan Samsul, Bu. Jadi kapan Samsul bisa fokus move on dari dia dong? Elah, ya lu ikut ngaji lah biar kagak ngebucin terus. Sekalian siapa tahu aja tuh dapat sirup marjan dari mantan lo. Samsul, emang dasar bucin. Demikianlah cerita sebelum imsak episode kali ini. Ikuti giveaway dan dapatkan hadiah keren di setiap episodenya. Nantikan kisah selanjutnya dalam episode terbaru Nikah Tanpa Calon. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 4 pagi hanya di channel YouTube Beda Cinema Picture. Jangan sampai ketinggalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.